We walk the talk, not only talk the talk. Kalau ijazahnya asli, mengapa harus ke pengadilan? Menyewa pengacara, menggerakkan polisi, mengadu domba sesama anak bangsa. Apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, nggak kenal, kapan pernah bertemu, bahkan saya yang minta untuk memposting ijazah saya, semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Ya, Pak, hasil pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang di sini? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11 Bapak ini kan plus saya berarti 11. Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, sekarang mari diselidiki. Ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan, berarti kan susah jadikan tersangka. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh, saya bilang berkasnya bisa 1 meter lah begitu. Walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada peradilan tata usaha negara. Persoalannya, Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga. Punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah. Karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke? Nah sekarang, di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini, suratnya, kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun begini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara nguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu.
Karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi, yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli. Oh tidak, dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini, UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM, bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran, kuliahnya harus tamat, apa namanya, IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa, dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, mau nganterin saya ke insert. Terus sebelah sana, iya, dia bilang saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, salam NKRI Harga Mati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan membedah secara mendalam isu yang terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu polemik mengenai keabsahan dan keberadaan fisik ijazah Universitas Gadjah Mada UGM milik Presiden Joko Widodo. Isu ini seolah tidak pernah surut dan terus memicu perdebatan sengit, baik di kalangan masyarakat awam, pengamat publik, hingga para ahli hukum dan akademisi. Jika kita mencermati perjalanan isu ini, pihak Universitas Gadjah Mada maupun jajaran pimpinan rektorat sebenarnya pernah memberikan pernyataan resmi kepada media massa. Pihak kampus menyampaikan bahwa ijazah tersebut memang ada dan tercatat dalam sistem administrasi mereka. Namun, persoalan mendasar yang hingga kini dinilai oleh publik belum terselesaikan adalah ketidakhadiran bukti fisik ijazah asli yang ditunjukkan secara terbuka dan transparan di hadapan khalayak umum. Dalam pandangan publik, penyelesaian polemik ini sebenarnya sangat sederhana dan tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit. Ya, apabila bukti fisik ijazah asli ditunjukkan secara langsung kepada media dan publik, maka seluruh keraguan, spekulasi, dan prasangka yang berkembang di masyarakat akan gugur dengan sendirinya hanya dalam hitungan menit. Namun karena ketidakjelasan tersebut berlarut-larut tanpa adanya pembuktian fisik yang konkret, wajar apabila spekulasi terus berkembang di tengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian memicu kegaduhan publik yang berkesinambungan, dan perdebatan ini merambah luas mulai dari tingkat masyarakat biasa, kalangan aktivis, hingga para praktisi dan pakar hukum ketika sebuah persoalan yang semestinya dapat diselesaikan secara sederhana justru dibiarkan mengambang. Muncul dugaan bahwa ada proses penanganan yang tidak efisien atau bertele-tele. Teman-teman, dalam ranah hukum dan persidangan, fakta menarik juga terlihat dari penanganan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pihak JPU telah menghadirkan puluhan saksi untuk memperkuat dakwaan terhadap pihak penggugat atau terdakwa yang mengangkat persoalan ini.
Namun muncul kritik bahwa dari sekian banyak saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak ada satupun saksi yang secara nyata melihat atau mengonfirmasi keberadaan bukti fisik ijazah asli tersebut. Hal ini memicu pertanyaan kritis dari para pengamat hukum mengenai relevansi penerapan pasal-pasal pidana yang disangkakan, dan beberapa pihak menilai bahwa sangkaan yang diterapkan terasa sangat berat dan tidak proporsional untuk sebuah perkara yang berfokus pada klarifikasi dokumen administrasi publik. Teman-teman melihat dari sudut pandang akademisi dan dunia pendidikan tinggi, proses verifikasi status kalumnian seseorang sebenarnya tidak hanya bergantung pada satu lembar kertas ijazah semata. Seorang dosen dan akademisi paham betul bahwa dalam sistem administrasi kampus, seluruh rekam jejak akademik tersimpan secara terstruktur. Proses pendidikan seorang mahasiswa melibatkan rantai administrasi dan akademis yang panjang, mulai pendaftaran awal, perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir, bimbingan dengan dosen wali dan dosen pembimbing skripsi, pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN, ujian skripsi, hingga rapat yudisium dan kelulusan. Ya, oleh karena itu, apabila penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan objektif, pembuktian keabsahan status akademis seseorang dapat ditarik mundur melalui pencocokan rantai administrasi tersebut. Keterangan dari teman-teman seangkatan, dosen pembimbing, serta dokumen rekam medis akademik kampus dapat disandingkan untuk membangun kebenaran material. Dalam konteks kejujuran dan keterbukaan, seluruh pihak yang terlibat menjadi kunci utama untuk mengakhiri polemik. Gelar akademik seperti insinyur atau sarjana merupakan sebuah kebanggaan bagi siapapun yang berhasil menyelesaikannya melalui proses belajar yang sah. Teman-teman, secara sosiologis, setiap tokoh atau pejabat publik tentu merasa bangga atas pencapaian akademik yang diraihnya. Namun untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi dan penegakan hukum di Indonesia, transparansi total sangat diperlukan. Kepolisian dan aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara profesional, presisi dan akuntabel dalam melakukan proses penyelidikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan dunia akademis tetap terjaga dengan baik. Langkah pembuktian yang transparan bukan sekedar untuk menyudahi perdebatan di media sosial, melainkan untuk menjaga marwah dan integritas lembaga pendidikan tinggi kita. Universitas Gadjah Mada adalah salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan paling disegani di Indonesia. Ketika nama besar sebuah institusi akademis ikut terseret dalam polemik publik yang berkepanjangan, yang dipertaruhkan bukan lagi reputasi satu atau dua individu, melainkan standar tata kelola dan keabsahan sistem administrasi pendidikan nasional secara keseluruhan. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, publik menuntut akuntabilitas yang mutlak di setiap pejabat negara maupun institusi publik. Keterbukaan informasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban moral dan hukum. Ketika masyarakat mengajukan pertanyaan atau keraguan terkait dokumen administrasi seseorang pemimpin, cara terbaik untuk meresponnya bukanlah dengan memunculkan hapasi, defensif, atau saling tuduh, melainkan dengan membuka data secara terang benderang. Apabila kita menelaah lebih lanjut dinamika sosial yang terjadi, polemik ini terus membesar karena adanya kepatutan publik yang merasa belum terpenuhi. Masyarakat merindukan hadirnya budaya kepemimpinan yang menjunjung tinggi keterbukaan dan keteladanan. Ketika sebuah dokumen resmi negara atau bukti kelulusan menjadi objek perdebatan, penanganan yang cepat, tegas, dan transparan akan langsung menutup celah bagi spekulasi liar maupun narasi kebohongan yang berpotensi memecah belah bangsa. Penegakan hukum dan transparansi akademis juga berfungsi sebagai fondasi penting bagi generasi mendatang. Jika standar pembuktian dalam persoalan dokumen publik dibiarkan kabur atau menggantung tanpa kepastian hukum yang kokoh, hal ini dapat menjadi presiden buruk bagi tata kelola kearsipan dan keabsahan gelar di masa depan.
Lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memiliki peran vital untuk bertindak sebagai penengah yang netral independen, serta terbebas dari intervensi politik manapun. Ya, teman-teman, selain itu, peran dosen, rektor, dan akademisi di seluruh Indonesia sangat krusial dalam menjaga iklim keilmuan yang jujur. Kampus harus tetap menjadi benteng terakhir kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual. Ketika para akademisi berani bersuara berdasarkan fakta dan kearsipan yang valid dan kejujuran moral, maka integritas perguruan tinggi di mata masyarakat internasional akan tetap terjaga dengan hormat. Ya, teman-teman, sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan iklim demokrasi yang sehat, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan kebenaran material menjadi panglima tertinggi. Mari kita jadikan polemik ini sebagai pelajaran berharga untuk terus mendorong perbaikan sistem administrasi, transparansi publik, dan penegakan hukum yang adil di tanah air. Tetap kritis, tetap objektif, dan senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan salam NKRI harga mati.